Salah satu kecamatan di kota Salatiga terdapat kecamatan yang bernama Tinggir. Di wilayah kecamatan Tinggir ini ada dua kelurahan yang menggunakan nama Tinggir, masing-masing kelurahan Tinggir Lor dan Tinggir Tengah. Tinggir Tengah tepat berada di sebelah tol sekitar 100 meter dari pintu keluar tol Salatiga. Dan Tinggir Lor sekitar berjarak kurang lebih 1 kilo dari exit tol kota Salatiga. Penamaan Tinggir konon ada kaitannya dengan kisah legenda tokoh yang pernah menjadi raja di Pajang, yaitu Joko Tinggir alias Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Konon saat muda, Sultan Hadiwijaya ini menghabiskan waktunya di daerah Salatiga, tepatnya di Kecamatan Tinggir. Menurut cerita dari tokoh masyarakat setempat, Sarifuddin, Joko Tinggir adalah murid kesayangan Sunan Kalijaga. Waktu lahir, Joko Tinggir ini sebenarnya perempuan, tetapi oleh Sunan Kalijaga disulap menjadi laki-laki. Sebab pada waktu Joko Tinggir dalam kandungan, ibunya yang bernama Nyi Ageng Kebo Kenongo, Sunan Kalijaga sudah meramalkan bahwa anak yang akan lahir itu kelak akan menjadi raja di tanah Jawa, jelasnya. Tetapi ternyata setelah lahir bayinya perempuan, ayah Joko Tinggir pun marah kepada Sunan Kalijogo karena ramalannya tidak terbukti. Sebab untuk menjadi raja tentunya harus laki-laki. Sunan Kalijogo pun meyakini bahwa bayinya itu laki-laki mesti secara fisik perempuan. Karena Sunan Kalijogo mengubah alat kelaminnya yang diambilkan dari pucuk kendi atau istilah karebet. Maka masa muda Joko Tinggir itu juga dikenal dengan sebutan Mas Karebet. Fisiknya tinggi, berkulit putih seperti perempuan, tetapi sejatinya laki-laki. Dalam perkembangan waktu dengan kesaktiannya, Joko Tinggir berhasil menguasai kerajaan Demak dan menjadi raja. Kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang atau Surakarta, dan Joko Tinggir menjadi Raja Pajang. Cerita tentang Mas Karebet atau Joko Tinggir hingga saat ini masih terpelihara dengan baik di kalangan masyarakat Salatiga, khususnya Tinggir Lor. Batu tempat Mas Karebet bersemedi konon masih ada, tetapi sayangnya berada di dalam Masjid Sanggrahan Tinggir Lor yang saat ini saya kunjungi. Masyarakat Tinggir Lor masih ada kepercayaan tidak akan menggelar pentas ketoprak dengan lakon Joko Tinggir. Konon pada tahun 1950-an pernah terjadi pentas kesenian ketoprak dengan lakon Joko Tinggir, dan pemeran Joko Tinggir kemudian kesurupan. Sang pemeran pun keluar area pentas dengan mengeluarkan senjata dan menyayat tangannya dengan senjatanya. Akhirnya pentas dihentikan karena terjadi keributan itu, kata Sarifuddin. Setelah saya menelusuri area Kelurahan Tinggir Lor dan juga masjidnya, akhirnya saya tertuju untuk menuju ke Umbul Senjoyo yang berada di Tegal Waton, Tengaran, Kabupaten Semarang. Lagu Joko Tinggir Ngombit Dawet viral di berbagai media sosial, terutama TikTok. Namun lagu itu membawa polemik. Sebagian masyarakat menganggap penggunaan nama Joko Tinggir dalam judul dan lirik tidak sopan. Lalu siapakah Joko Tinggir? Joko Tinggir memiliki nama kecil Raden Mas Karebet.
Ia adalah anak Ki Ageng Pengging keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengging dekat Boyolali. Dikutip dari skripsi berjudul Peran Joko Tingkir dalam Merintis Kerajaan Pajang 1546 sampai 1586 Masehi yang ditulis Dede Maulana, Mas Karebet lahir diiringi dengan hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Ayah Mas Karebet disebut meninggal karena tak patuh kepada Sultan Demak. Kala itu, Ki Pengging berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota. Namun Ki Pengging menolaknya dengan halus, hingga Sunan Kudus meminta untuk menemuinya. Ki Pengging yang dalam kondisi sakit didesak oleh Sunan Kudus untuk segera datang ke Demak. Saat Sunan Kudus pulang, Ki Ageng Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Mas Karebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di desa Tingkir yang berada di lereng gunung dekat Salatiga. Lapun dijuluki Joko Tingkir yang berarti pemuda dari desa Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga belajar kepada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng yakni Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi. Walau pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Joko Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Sultan Trenggono pun simpati ke Joko Tingkir dan mengangkatnya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Satu-satunya raja yang memerintah sekaligus pendiri dari sebuah kerajaan yang bernama Kesultanan Pajang ini kebanyakan diketahui dari kisah yang dituturkan secara lisan. Salah satu kisah bagaimana kehidupan raja yang mengusung semangat Majapahit ini berasal dari daerah Salatiga. Tempat yang diyakini menjadi saksi bisu perjalanan hidup Sultan Hadiwijaya saat masih kecil adalah Gunung Kelir. Jangan salah duga, Gunung Kelir ini sebenarnya hanya berupa sebuah bukit kecil. Namun beberapa tanaman khas hutan masih terbilang tetap terjaga dengan baik. Letak Gunung Kelir tidak jauh dari jalan utama yang menghubungkan Boyolali Semarang. Secara administratif, Gunung Kelir berada di wilayah Dukuh Jubuk, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, atau dekat dengan kota Salatiga, Jawa Tengah. Di Gunung Kelir ini, Joko Tingkir menghabiskan masa kecilnya. Joko Tingkir berada di daerah Gunung Kelir ini semenjak masih kecil hingga dewasa. Di dekat Gunung Kelir, ada sebuah mata air melimpah yang bernama Sendang Senjoyo atau Umbul Senjoyo. Dan di dekat Sendang Senjoyo ini terdapat sebuah sendang yang memiliki nama cukup unik. Nama sendang itu adalah Sendang Gojek. Menurut Mbah Brojol, Sendang Gojek ini adalah tempat yang sering digunakan oleh Joko Tingkir bermain bersama teman-temannya saat masa kecil dulu. Dugaan adanya sungai bawah tanah di area Gunung Kelir, melihat konstruksi daerah yang berudara sejuk dan didukung dengan sumber mata air yang melimpah, membuat Gunung Kelir ini cocok digunakan untuk daerah pertanian. Tentang pemanfaatan sebagai daerah pertanian ini ditunjang dengan sejumlah bukti berupa alat-alat pertanian peninggalan masa lalu yang sering ditemukan di sekitaran Gunung Kelir. Di sisi lain, sekitaran Gunung Kelir ini diyakini ada aliran sungai bawah tanah yang alirannya sangat deras. Bahkan karena derasnya aliran sungai bawah tanah itu seringkali menghanyutkan mata bor saat warga sekitar hendak membuat sumur sendiri.
Adanya fenomena alam yang seperti itu membuat masyarakat di sekitar Gunung Kelir ini lebih memilih memasang air PDAM di mana sumber airnya berasal dari Sendang Senjoyo atau Umbul Senjoyo untuk kebutuhan sehari-hari.